Ardi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke rumah kontrakan tua, sedang merapikan barang-barangnya. Rumah ini memiliki nuansa yang berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah ia tinggali. Dinding-dindingnya berlumut, langit-langitnya tinggi, dan lantai kayunya sering berderit. Meski agak menakutkan, Ardi merasa tertarik dengan keunikan rumah ini. Saat ia sedang mengatur lemari besar di kamarnya, ia tanpa sengaja menemukan sebuah pintu kecil di balik lemari. Pintu itu terlihat sangat tua, dengan kayu yang mulai lapuk dan cat yang hampir sepenuhnya mengelupas. Pintu itu tampak tidak sesuai dengan tata letak ruangan dan seolah dipasang di sana secara sembunyi-sembunyi. Malam pertama di rumah itu Ardi merasa tidak nyaman. Dia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan halus dan langkah kaki yang datang dari arah pintu kecil itu. Awalnya dia mengira itu hanya suara dari rumah tua. Tetapi ketika suara itu semakin jelas, Ardi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara detak jam di kamarnya semakin keras, dan dia merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya. Saat mencoba tidur, bayangan-bayangan di kamar mulai terlihat hidup. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Keesokan harinya, rasa penasaran Ardi semakin menguat. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu di balik pintu kecil itu. Dia mulai mencari kunci di seluruh rumah, membongkar laci-laci dan membuka setiap celah yang bisa ditemukan. Setelah berjam-jam mencari, dia menemukan sebuah kunci tua yang tersembunyi di bawah papan lantai yang mencicit di sudut kamarnya. Kunci itu tampak cocok dengan pintu kecil tersebut, tua, berkarat, dan sepertinya sudah lama tidak digunakan. Dengan rasa campur aduk antara takut dan penasaran, Ardi membawa kunci itu ke pintu dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Ketika dia memutarnya, terdengar suara derit pelan dan pintu itu perlahan terbuka. Di balik pintu, Ardi menemukan sebuah lorong sempit yang gelap dengan dinding-dinding yang ditumbuhi lumut dan lantai yang basah dan licin. Udara di dalam lorong itu lembab dan pengap, membuat napasnya terasa berat. Lorong itu tampak panjang dan berliku-liku, seolah-olah tidak pernah berakhir. Ardi merasa ragu untuk melangkah lebih jauh, tetapi dorongan untuk mengetahui apa yang ada di ujung lorong membuatnya terus maju. Saat dia berjalan lebih dalam, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Bisikan samar yang tidak bisa dipahami, langkah kaki berat yang sepertinya berasal dari arah yang sama, dan suara napas yang terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Ardi akhirnya tiba di ujung lorong. Di sana, dia menemukan sebuah ruangan kecil yang gelap dan dingin, dengan dinding yang penuh dengan retakan dan lumut tebal. Ruangan itu terasa sangat tua, seperti ruang bawah tanah yang sudah lama dilupakan. Di tengah ruangan ada sebuah cermin besar yang tampak aneh. Cermin itu berbeda dari cermin biasa. Pantulannya tidak menunjukkan apapun selain kegelapan yang pekat. Ketika Ardi melihat lebih dekat, dia mulai melihat bayangan samar di dalam cermin. Sosok yang tampak seperti dirinya sendiri, tetapi dengan wajah yang cacat dan senyum yang mengerikan. Ardi merasa ketakutan dan ingin segera keluar dari ruangan itu. Namun ketika dia berbalik untuk kembali ke lorong, dia mendapati bahwa lorong itu telah berubah. Sekarang lorong itu tampak lebih yang gelap, seolah-olah membentang ke dalam kegelapan tanpa ujung. Ardi mulai berjalan dengan panik, tetapi setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seolah-olah lorong itu berusaha menahannya. Suara-suara aneh di sekelilingnya semakin keras, dan dia merasa seperti ada sesuatu yang mendekat dengan cepat dari belakang.
Ketika Ardi akhirnya mencapai pintu kecil yang menuju kembali ke kamarnya, dia merasa cermin di dalam ruangan mulai bergetar hebat. Sosok dalam cermin tampak semakin jelas dan semakin menyeramkan, dengan senyum yang menyeringai lebar. Ardi dengan cepat menutup pintu di belakangnya dan berlari keluar dari kamar, meninggalkan lorong gelap dan cermin itu di belakang. Namun, perasaan takut itu tidak hilang. Malam berikutnya, Ardi kembali mendengar suara-suara aneh, dan kali ini mereka lebih keras dan lebih mendesak. Setiap malam, suara-suara itu semakin dekat, seolah-olah sesuatu sedang berusaha keluar dari balik pintu kecil itu, mengejarnya. Ardi sadar bahwa sesuatu telah terbangun di dalam rumah itu, sesuatu yang gelap dan berbahaya, dan kini ia terjebak di dalamnya. Ardi tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Dia merasa bahwa rumah ini memiliki rahasia gelap yang tak bisa diungkapkan. Pintu kecil itu kini menjadi sumber ketakutannya setiap malam, dan suara-suara yang terus menghantuinya semakin kuat. Ardi menyadari bahwa mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan menghadapinya. Tetapi apakah ia sanggup? Ataukah pintu itu akan menjadi jalan menuju akhir yang tak terelakkan? Hari demi hari, ketakutan Ardi semakin tak tertahankan. Setiap kali dia mendekati pintu kecil itu, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi suara-suara di malam hari semakin kuat, seperti ada sesuatu yang berusaha memanggilnya kembali ke lorong gelap tersebut. Ardi mulai kehilangan tidur, dengan bayangan mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam, bayangan dari sosok menyeramkan dalam cermin yang semakin nyata. Dia pun mencari bantuan, namun setiap orang yang ia ceritakan kisahnya menganggapnya hanya imajinasi dari rumah tua. Namun, Ardi tahu bahwa apa yang ia alami lebih dari sekadar mimpi buruk atau bayangan. Suatu malam, Ardi mendengar suara ketukan pelan di pintu kecil itu. Suara itu sangat halus, tetapi cukup untuk membuatnya bangun dari tidurnya. Dengan hati-hati, dia mendekati pintu, mendengar ketukan itu semakin keras. Dengan keringat dingin mengalir di wajahnya, Ardi mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dia melihat kegelapan di balik pintu. Namun kali ini, ada sesuatu yang tampak bergerak di dalam lorong. Ardi tahu dia tidak bisa mengabaikan apa yang ada di balik pintu ini. Dengan segenap keberanian yang tersisa, dia membuka pintu itu lebar-lebar dan melangkah masuk. Ardi berjalan melalui lorong yang tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kali ini, suara bisikan tidak lagi samar. Mereka jelas dan menggema di telinganya, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara sekaligus. Dinding-dinding lorong tampak hidup, berdenyut dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setiap langkah yang diambil Ardi terasa seperti melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ketika dia mencapai ujung lorong, cermin besar itu tampak berbeda. Pantulannya kini memperlihatkan ruangan dengan lebih jelas, tetapi dengan detail yang aneh dan terdistorsi. Sosok dalam cermin menatap Ardi dengan mata yang kosong, tetapi penuh dengan niat jahat. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, Ardi mendekat ke cermin, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya masuk. Tiba-tiba, tangan dari sosok di dalam cermin menjulur keluar dan meraih Ardi. Terkejut, Ardi mencoba melawan, tetapi kekuatan dari sosok itu begitu kuat. Ardi merasa dirinya tertarik ke dalam cermin, terperangkap di dunia yang penuh dengan kegelapan dan keputusasaan. Suara-suara itu kini mengejeknya, membisikkan bahwa ia telah menjadi bagian dari kegelapan yang selama ini ia hindari. Di akhir cerita, cermin itu kembali diam, menampilkan hanya kegelapan, seolah-olah tak pernah ada yang terjadi. Pintu kecil itu tertutup rapat, dan kamar Ardi kembali sunyi, hanya menyisakan ketenangan yang mengerikan.